Yeah, we have done a lot on the recovery process. Obviously, everybody's getting, of course, tired. You can see that in many matches. Many coaches also expressed that they see tired legs of the players. So it is really important that players feel motivated, refreshed. And so far we have been lucky, despite the rain. We have been able to do our trainings. So we are on track to be fully prepared again for tomorrow's match. Ya, kita sudah menyelesaikan latihan pemulihan untuk tim kita, dan tentunya kita bersyukur atas pencapaian tim kita sampai sejauh ini, karena memang tidak mudah. Jadi kita perlu beberapa pemain yang perlu untuk pemulihan, untuk persiapan ke pertandingan berikutnya. Jadi tentunya kita bisa lihat bagaimana beberapa pemain yang bisa jadi lebih segar ya ketika misalnya ada pertandingan selanjutnya. Persiapan baik. Seperti biasa kita pemain semua di dalam kondisi yang bagus dan target yang sama, fokus yang sama. Besok pertandingan terakhir sebelum kita kembali ke Bandung, kita akan usahakan untuk dapat hasil yang baik. Well, I think let's not believe what is written on the internet, on the social media. We believe that Persela will come with its strongest lineup tomorrow. That players don't train. That is, like I just explained, many players are fatigued, and of course they have feelings somewhere in the legs, in the body, and then they will do their recovery, their treatment, and I'm sure that Persela tomorrow will play with the foreigners. But of course the only player that will be missing, that is Zola, because he's on loan to Persela and he cannot play against us. But more than that, we expect the best lineup of Persela. Ya, saya fokus ke tim saya sendiri dan saya tidak terlalu menjadikan suatu jaminan informasi dari media terkait misalnya tim lawan. Salah satu contohnya misalnya sekarang Persela tanpa 2 pemain asing misalnya karena cedera. Karena saya pikir setelah pertandingan terakhir tentunya mereka juga mempersiapkan diri untuk melakukan pemulihan seperti halnya kita. Jadi saya yakin Persela akan menurunkan tim yang terbaik buat pertandingan besok, termasuk dengan pemain asingnya. Oleh Zola. Dan yang saya bisa pastikan di tim Persela Lamongan hanya Jola yang tidak bisa main. Karena Jola statusnya pinjaman dari Persib dan dalam klausul kontrak dia tidak bisa main melawan kita. Itu saja. Aku kira kalau yang tidak biasa bermain dapat kesempatan akan lebih motivasi. Jadi kita harus benar-benar waspada karena akan ada semangat lebih seperti biasanya. Tapi di setiap pertandingan aku sama pemain lain sebagai pemain belakang selalu usahakan, dan tujuan kita adalah untuk clean sheet, dan semoga Tuhan kasih kita besok. Amin. The only one that definitely cannot play, and that is in Jogja, because some players that were injured already went back to Bandung, like Supardi and Puja. The under-23 players, they are still in quarantine according to the information that we have. So the players that are with us in Jogja, only Esteban at this moment cannot play because 3 cards accumulation. But the first 11, we will always decide that on the match day. We have another training session today
and we will look at the options that we have, and then see what players are really fit, and we always base it on tomorrow when the match day, and we see everybody come together, how the players are mentally, physically, and then we decide on the first 11. That we are unbeaten, I think that is something that we deserve, because I think we have shown a very consistent approach to the matches from the first round and the second round, but the second round is not over yet, so the motivation for the players is always there to do better again than the last match, and we're not thinking about being unbeaten, because then you start putting pressure on that. We just want to improve every match that we play and become a better team, and with that continue good results. And it's a long journey still, so we know we got a tough job ahead of us, and that is only the first match, which is tomorrow. Jadi di tim kita ada 2 pemain yang bisa saya pastikan karena sudah tidak ada di Jogja, mereka kembali ke Bandung melakukan pemulihan, yaitu Supardi dan Puja. Kemudian ada 2 pemain yang pergi ke Elite Pro Academy. Kemudian 3 pemain yang baru pulang dari timnas, tetapi yang saya dengar mereka sedang menjalani karantina. Kemudian di Jogja ini ada 22 pemain. 1 pemain yang kena akumulasi kartu, yaitu Esteban. Jadi ada totalnya ada 21 pemain yang kita siapkan buat pertandingan besok. Mengenai line up yang akan yang akan kita siapkan buat pertandingan besok, seperti biasanya, karena hari ini kita juga akan melaksanakan official training. Jadi saya akan melihat bagaimana sikap mereka, bagaimana kesiapan mereka, kebugaran mereka, dan pastinya akan saya tentukan besok ketika di match day siapa saja yang bisa dan siap untuk mengisi posisi line up itu. Kemudian mengenai motivasi kita, karena kita belum terkalahkan sampai 10 pertandingan ini, kita selalu berusaha memberikan motivasi supaya tetap konsisten di tim ini. Saya tidak ingin memberikan beban terlalu banyak ke pemain karena kita adalah tim yang tidak terkalahkan sampai sejauh ini. Tapi saya akan memberikan motivasi seperti misalnya bahwa tim kita harus lebih baik dari setiap pertandingan ke pertandingan. Saya pikir itu lebih baik dibandingkan dengan memikirkan atau misalnya menunjukkan kalau kita misalnya tim yang tidak terkalahkan. Tapi menjadi tim yang terbaik di setiap pertandingan tentunya butuh evaluasi secara kontinu dan konsisten. Okay, thank you coach for the answer. I think that is the last question for this pre-match press conference this day. Thank you coach dan Victor for attending this pre-match press conference. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang telah hadir pre-match press conference.